Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Adrian Prananda Putra dengan NIM 05201007 dari Prodi Teknik Kimia dan juga PMS kelas C. Kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang tugas PMS pekan 9 yang mana soal ini diberikan PMS kelas C untuk PMS kelas C dan juga dengan dosen pengampu Bapak Syalam Ali Wiradinata Simatupang. Baiklah, kita mulai soalnya. Soal pertama. Dari 64 tas yang berisi popcorn white cheddar atau popcorn keju putih yang berjumlah 64 dengan rata-ratanya 5,23 ons 5,23 ons dengan standar deviasinya 0,24 ons. Kemudian tentukan hipotesis. Yang pertama, mu nolnya sama dengan 5,5. Dengan alternatif hipotesisnya, mu kurang dari 5,5 ons. Dengan menggunakan nilai A 0,05 sebagai level signifikasi. Baiklah, kita lanjut untuk pembahasannya. Sebelumnya kita tentukan dulu apa saja data yang kita ketahui. Di sini data yang kita peroleh adalah jumlah total tasnya, yaitu 64. Kemudian ada rata-ratanya 5,23. Kemudian ada sigma 0,24. Dan nilai A yang kita akan gunakan nanti 0,05. Adapun hipotesis yang digunakan, hipotesis 0, yaitu mu sama dengan 5,5 ons. Dan kemudian hipotesis 1, mu kurang dari 5,5 ons. Sebelumnya kita tentukan dulu A per 2-nya, yaitu nilai A dibagi 2. Sehingga didapati 0,25. Kemudian kita gabungkan ini dengan nilai Z. Dan kita lihat Z 0,025. Jika kita lihat pada tabel Z, maka hasilnya 1,96. Dan perintahnya adalah tentukan hipotesis yang benar. Baiklah, untuk masuki rumus, A sama dengan hipotesis 0 dikurang Z A per 2 dikali sigma per akar N. Kita substitusinya dulu. Untuk nilai A ini adalah nilai yang dikurang. Kita substitusi semua nilai yang ada. 5,5 dikurang dari ZA tadi merupakan diambil dari tabel Z perhitungan. Tabel Z. Dan nilainya 1,96. Kemudian kita substitusi nilai sigma dibagi dengan akar dari 64. Yaitu jadi 5,5 dikurang 1,96 dikali 0,24 dibagi 8. 5,5 dikurang 1,96 dikali 0,03. Hasilnya 5,4412. Kemudian untuk B, jadinya adalah ditambah. Di mana tadi dikurang. Jadi, hipotesis 0 ditambah Z A per N dikali sigma per akar N. Kita masukkan nilainya juga. 5,5 ditambah 1,96 dikali 0,24 dibagi akar 64. Yang membedakan hanyalah tandanya tadi. 5,5 ditambah 1,96 dikali 0,03 hasilnya 5,58. 5,5588. Bagaimana kita tahu nilai X bar tadi berada di antara yang nilainya 5,23 berada di antara 5,44 sampai 5,55. Jadi kita bisa tulis A lebih kecil daripada X bar lebih kecil dari nilai B. Jadi kita dapat menyimpulkan kita tidak dapat menolak hipotesis nolnya sehingga berat cheddar putih yang merupakan yang
Berat tas cheddar putih popcorn adalah 5,5 kg. Mungkin itu saja untuk soal yang pertama, soal 10.20. Baiklah, lanjut soal kedua. Soal kedua yaitu 10.21. Di mana ini membahas tentang pabrik sebuah peralatan listrik, terutama bohlam. Di mana data awalnya itu adalah nilai rata-ratanya adalah 800 per jam untuk masa hidup dari suatu bola lampu dengan standar deviasinya 40 jam. Kita disuruh menentukan hipotesis yang pertama, mu kurang dari 800 jam. Dan juga hipotesis alternatifnya, mu tidak sama dengan 800 jam. Kita mengambilnya dari sampel 30 sampel sebuah bohlam dengan rata-rata jam hidupnya adalah 788 jam. Kita menggunakan nilai V atau V value untuk menjawabnya. Baiklah, mari kita lanjut. Seperti langkah awal tadi, kita tentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis nolnya itu yaitu mu kurang dari 800 jam. Maaf, saya ulang. Mu sama dengan 800 jam, yaitu masa hidup untuk setiap bola lampu. Kemudian ada hipotesis pertamanya, mu tidak sama dengan 800 jam. Kemudian ada nilai N, jumlah dari sampel yang kita ambil adalah 30 buah. Kemudian ada rata-ratanya waktu hidup 788 jam. Kemudian ada sigma sama dengan 40. Kemudian menggunakan nilai P kurang dari 0,05. Apakah hipotesis nolnya akan ditolak? Kemudian hipotesis tersebut harus kita uji terlebih dahulu. Yang pertama kita tentukan dulu nilai Z. Z sama dengan rata-rata dikurang mu dibagi sigma per akar N. Jadi 788 dikurang 800 dibagi 400 dibagi akar 30. Hasilnya kurang lebih negatif 1,64. Kemudian menentukan nilai P atau P value-nya. P sama dengan 2P Z kurang dari atau sama dengan mutlak nilai Z. Dengan menggunakan bantuan software, maka akan kita peroleh 2P Z kurang dari atau sama dengan mutlak dari negatif 1,64. Maka hasil dari P value adalah 2 dikali 0,05. Maka nilai P-nya adalah 0,1. Dari nilai P yang kita peroleh, nilainya lebih dari 0,05. Yaitu P sama dengan 0,1. Lebih besar daripada 0,05 tadi. Oleh karena itu, hipotesis nolnya tidak akan kita tolak. Namun kita simpulkan rata-rata masa pakai bohlam listrik adalah 800 jam. Baiklah, mari kita lanjut soal berikutnya. Soal ketiga, 10.25. Ini membahas tentang sebuah pabrikan otomotif, di mana kita harus menentukan seperti soal sebelumnya, yaitu menentukan jarak kilometer per tahunnya. It is claimed the automobile are driven on the break more than 20,000 kilometers per year. To this claim, randomly selected automobile owners are asked to keep a record of the kilometers they travel. Will you agree with this claim if the random sample show an average of 23 2300 23,500 kilometers and a standard deviation of 3,000
3,900 km. Use of value in your conclusion. Dari sini kita amati nilai rata-rata dari di mana sebuah pabrikan ini kita mengambil sampel 100 orang pengguna mobil yang diminta untuk merekam atau mengingat selama mereka menggunakan mobil tersebut dalam sebuah perjalanan, yang dimana datanya diperoleh sebagai berikut, yaitu rata-ratanya 20.000 km per tahun, kemudian ada rata-rata sampelnya 23.500. Ini yang membedakannya dengan perkiraannya. Kemudian ada standar deviasi. Kita disuruh menentukan hipotesis tersebut menggunakan nilai P atau P value. Baiklah, mari kita lanjut. Diketahui N atau banyaknya sampel yaitu 100 pengguna mobil dengan rata-ratanya adalah 23.500. Kemudian ada sigmanya 3.900. Di mana hipotesis yang awalnya yang diberikan adalah H0 mu sama dengan 2.000 km. Namun dikarenakan rata-ratanya yang 23.500 ini merupakan hasil dari 100 pengujian, maka untuk H1-nya adalah mu lebih dari 2.000 km. Kita disuruh untuk menentukan hipotesis yang mana yang benar. Baiklah, kita pertama terlebih dahulu menentukan nilai Z. Z sama dengan X bar atau rata-ratanya dikurang dengan hipotesis awal ini ya, mu-nya. Kemudian dibagi dengan sigma per akar N. Jadi 23.500 dikurang 20.000 dibagi 3.900 per akar 100. Sehingga kita bisa dapati nilainya kurang lebih 8,97. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai P-nya. P sama dengan P buka kurung Z lebih dari 8,97. Sama dengan 1 dikurang P Z kurang dari 8,97. Jadi kita ambil dua arah, di mana yang satu adalah lebih dari nilai Z-nya, yang satu lagi lebih kecil dari nilai Z-nya. Kita amati perbandingannya adalah 1:1. Jadi kita bisa simpulkan nilai P-nya mendekati 0. Dikarenakan nilai P mendekati 0, jadi kami menolak hipotesis awal, yaitu hipotesis 0, dan menyimpulkan mobil bergerak rata-rata lebih dari 20.000 km per tahun. Jadi yang kita ambil adalah H1-nya. Baik, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4, 10.29. Was experience indicated in the time the required of high school senior complete standard is it? Standardized test in normal random variable with a mean of 35 minutes. If a random sample of 20 high school senior to an average of 33.1 minutes to complete this test with standard deviation of 4.3 minutes. Test the hypothesis at 0.05 level of signification that mu sama dengan 35 minutes again, and alternative that mu kurang dari 35 minutes. Nah, di sini menyatakan ketika dilakukan suatu tes pada suatu siswa SMA, biasanya seperti itu, yang dimana diambil dari random acak, didapati untuk
Didapati dari 20 sampel acak, mereka mampu mengerjakan soal atau tes tersebut dengan rata-rata 33,1 menit dan mendapatkan standar deviasi 4,3 menit. Dan kita disuruh menentukan hipotesis yang ada, apakah mu kurang sama dengan 35 menit atau alternatif lainnya adalah mu kurang dari 35 menit. Karena dugaan awal kita ya adalah mu kurang dari 35 menit. Karena yang target yang kita capai adalah 35 menit. Maksud saya target yang ingin kita capai. Dan kita menggunakan nilai A sebagai level signifikasi yaitu 0,05. Baiklah, kita lanjut untuk pembahasan data-data yang kita tentukan. Diketahui N atau banyaknya sampel adalah 20 dengan rata-rata waktu pengerjaan yang dikerjakan yang didapatkan oleh rata-rata dari 20 sampel tersebut adalah 33,1 menit dengan nilai A 0,05 dan standar deviasi 4,3. Diberikan hipotesis H0. Mu sama dengan 35 menit. Dan juga hipotesis alternatifnya adalah mu kurang dari 35 menit. Sebelumnya kita tentukan dulu uji statistik. Kita menentukan nilai T-nya. Sehingga didapati T sama dengan X bar dikurangi hipotesis 0 atau mu 0 dibagi standar deviasi dibagi akar N. Kita substitusi nilai yang ada. Sehingga 33,1 dikurang 35 dibagi 4,3 per akar 20. Hingga nilai T yang diperoleh adalah negatif 1,98. Selanjutnya kita ada menentukan degree of freedom atau derajat kebebasan, di mana semua totalnya dikurangi 1. Yaitu DF sama dengan jumlah sampel dikurangi 1. 20 dikurang 1 sama dengan 19. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan software bantuan seperti Excel untuk menentukan P-value-nya. P-value sama dengan TDIST buka kurung mutlak T, koma, derajat kebebasan, dan juga derajat kebebasan cell atau DF cell. Jadi TDIST kita masukkan nilainya adalah 1,98, 19,1 sehingga diperoleh 0,03187. 0,3 0,031187. Lumayan membingungkan bukan nilainya? Dikarenakan P-value lebih kecil dari signifikasi atau nilai A-nya, jadi kita bisa menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan waktu yang dibutuhkan untuk calon siswa yang ingin masuk atau menyimpulkan siswa SMA yang mengerjakan tes tersebut kurang dari 35 menit. Sehingga hipotesis yang terbukti adalah hipotesis yang kedua atau H1 karena mu-nya kurang dari 35. Baik, lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5, 10.30. Random sample of size N1 is 25 taken from a normal population with a standard deviation. Sigma 1 is 5.2 and as a mean X bar 1 is XG1. A second random sample of size N2 is 36 taken from a different normal population with a standard deviation sigma 2 is 30.4.
3.4. Sorry. As a mean, X bar 2 is 76, and then we must test the hypothesis that mu1 is mu2 against the alternative mu1 isn't mu2. What a p-value in your conclusion. Baiklah, kita mulai saja. Diketahui ada dua data awal, yaitu kita bisa untuk data pertama itu data 1, kita bisa menambahkannya 1, dan juga data kedua itu kita bisa lambangkannya 2. Di mana setiap data itu diperoleh data lain di mana N1 sama dengan 25, dengan sigma 1 5,2, dengan X bar 1 8,81, kemudian ada N2 36, dan sigma 2 3,4, kemudian X bar 2 74. Digunakan juga nilai A atau level signifikasi 0,05. Dan kita disuruh menentukan uji hipotesis yang ada, di mana hipotesis awalnya H0, mu sama dengan mu1 sama dengan mu2. Kemudian ada hipotesis 1, mu1 tidak sama dengan mu2. Sebelumnya kita tentukan dulu nilai Z, di mana Z yang merupakan Z kali A per 2, di mana Z 0,05 dibagi 2. Z sama dengan 0, Z 0,025. Menggunakan tabel Z diperoleh nilai 1,95996, atau bisa kita bulatkan menjadi 1,96. Tapi kita gunakan secara detail ya. Kemudian kita disuruh untuk menentukan uji statistik dengan Z sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dikurangi D0 dibagi dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Kita substitusi nilai yang ada. Karena D0-nya adalah 0, jadi tidak ada perubahan awal, jadi kita bisa berikan nilainya 0. Kita substitusi 81 dikurang 76 dikurangi 0 dibagi akar dari 5,2 kuadrat per 25 ditambah 3,4 kuadrat dibagi 36. Maka hasilnya sekitar 4,22 untuk nilai Z. Kemudian untuk kita kritikal atau kita menentukan titik kritis atau wilayah kritisnya adalah Z dikurang Z lebih kecil atau Z lebih kecil atau lebih besar dari plus min Z 0,025, di mana Z kur yang pertama kita bisa menentukan apakah Z itu kurang dari negatif Z yang kita peroleh dari tabel T, atau nilai Z tadi lebih besar dari nilai yang kita peroleh dari Z yang berasal dari tabel Z. Jika dilihat nilai Z yang kita diuji statistik tadi, nilainya adalah 4,2. Yang mana nilainya lebih besar dari Z pada tabel Z. 4,22 lebih besar dari 1,95996. Jadi kita bisa simpulkan kita harus menolak hipotesis nolnya. Kemudian kita tentukan lagi nilai P untuk menyimpulkan dan membandingkannya dengan nilai level signifikasi, di mana nilai P atau V value sama dengan P mutlak Z lebih besar dari 4,22. P 2P sama dengan 2P dalam kurung Z kurang dari negatif 4,22. Jadi 2 dikali 0,00012, maka kita dapati hasilnya 0,00024, atau bisa kita bilang mendekati 0 dari arah positif.
Dikarenakan nilai P-nya lebih kecil, yaitu mendekati 0 dari tingkat signifikasi A-nya, yaitu 0,05, P kurang dari A dengan 0 kurang dari 0,05. Kami bisa menyimpulkan bahwa kita harus menolak hipotesis 0. Karena nilai P-nya lebih kecil dari tingkat signifikasi A, jadi kita bisa menyimpulkan kita harus menolak hipotesis 0. Sehingga yang kita gunakan adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Baiklah, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 6, 10.31. The manufacturer claimed that a price tensile strength of thread A exceed the average tensile strength of thread B at last 12 kilograms. To test this claim, 50 pieces of each type of thread were tested under similar conditions. Type A thread had an average tensile strength of 86.7 kg with a standard deviation of 6.28 kg. While type B thread had an average tensile strength of 77.8 kg with a standard deviation of 5.61 kg. Test the manufacturer claim using A is 0.05 level of signification. Di sini pada suatu pabrik mengklaim rata-rata kekuatan dari benang A lebih kuat dibanding dengan benang B, yaitu sekitar 12 kg. Untuk mengujinya, diambil sampel 50 pitch dari tiap benang A dengan kondisi yang sama dan didapati rata-ratanya adalah 86,7 kg dan standar deviasinya 6,28 kg. Sementara itu untuk 50 pitch benang B memiliki rata-rata kekuatan 77,8 kg dengan standar deviasinya 5,61 kg. Kita disuruh menentukan mana yang lebih kuat dengan menggunakan nilai A 0,05 sebagai level signifikasi. Dan kita bisa menguji hipotesis awalnya, di mana A lebih besar daripada B sama dengan 12 kg. Baiklah, lanjut kepada pembahasan. Data yang kita ketahui adalah NA sama dengan 50 dan juga NB sama dengan 50. Kemudian XA 86,7 kg dan XB 77,8 kg. Nah, dikarenakan ukuran sampelnya lebih besar dari 30, yaitu 50 buah, maka nilai S-nya atau standar deviasinya sama dengan nilai sigma. Jadi sigma A sama dengan standar deviasi A sama dengan sigma A dan standar deviasi B sama dengan sigma B. Yang nilainya masing-masing untuk A adalah 6,28 dan B adalah 5,61. Kemudian untuk A sendiri atau tingkat signifikasinya adalah 0,05. Kita masukkan pada Z dan kita cari pada tabel Z. Sehingga diperoleh Z A per 2 atau Z 0,005 dibagi 2 sama dengan Z 0,0025. Sehingga Z diperoleh 1,645. Kemudian kita disuruh untuk
menentukan hipotesis yang ada. Di mana hipotesis awalnya adalah mu A dikurang mu B kurang dari atau sama dengan 12. Kemudian adalah hipotesis satunya adalah mu A dikurang mu B lebih dari 12 kg. Langkahnya pertama tentukan nilai Z-nya. Nilai Z. Bukan dari Z perhitungan ya. Tentukan nilai Z. Z sama dengan X bar A dikurang X bar B dikurangi D0 per akar sigma A kuadrat per N1 ditambah sigma B kuadrat per N2. Atau kita bisa menyebutkannya dengan mengganti N1 atau N2-nya sebagai NA atau NB. Kita substitusi nilainya. 86,7 dikurangi 77,8. Nah, karena tadi D0-nya adalah 12, itu adalah perbandingannya. Tadi dia menyatakan lebih kuat 12 kg dibanding B. Benang A lebih kuat 12 kg dibanding benang B. Nah, itu kita ambil 12-nya sebagai D0. Dibagi akar 6,28 kuadrat dibagi 50 ditambah 5,61 kuadrat dibagi 50. Sehingga kita bisa peroleh nilainya adalah min 3,1 per 1,1908886. 1,90886. Atau sekitar negatif 2,60. Kemudian kita bandingkan nilai Z yang kita hitung dengan Z pada tabel perhitungan. Dikarenakan nilai Z yang kita hitung menghasilkan negatif 2,60 lebih kecil dibanding dengan nilai kritis Z-nya pada yang kita ambil dari tabel perhitungan tadi sekitar 1,645, kita tidak bisa menolak hipotesis 0. Jadi kita simpulkan dan kita ambil hipotesis 0 yaitu yang menyatakan mu A atau benang A dan benang B kurang dari 12. Jadi kita bisa menggunakan hipotesis 0. Mu A kurang dari atau sama dengan mu B tambah 12. Atau A0 mu A dikurang mu B kurang dari atau sama dengan 12 kg. Baik, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 7. 10.32. Atmas News Desember 2004. Di mana yang isinya sebagian yang dapat saya sampaikan ini adalah berasumsi ada 200 profesor asosiasi dari Research Institute dengan rata-rata penghasilan 70.750 dolar per tahunnya, dengan standar deviasinya adalah 6.000 dolar. Berasumsi juga dengan 200 sampel yang berasal dari institut lain di luar Research Institute dengan penghasilan rata-rata 65.200 dolar per tahunnya dengan standar deviasi 5.000 dolar. Tentukan hipotesis yang menyatakan profesor dari Research Institute 2.000 dolar lebih tinggi dibandingkan dengan institut lainnya. Kita disuruh menggunakan nilai A atau tingkat signifikasi 0,01. Baiklah, lanjut pada pembahasan. Kita menggunakan 1 sebagai untuk Research Institute dan kemudian 2 menyatakan untuk institut lain di luar Research Institute, di mana diketahui S1 6.000 dolar dan 2 S2 standar deviasi 2 5.000 dolar. Kemudian untuk data awal
atau jumlah sampelnya yang kita peroleh untuk masing-masingnya adalah sebesar 200, baik dari riset institut maupun lainnya. Kemudian untuk rata-rata penghasilnya per tahun pada riset institut, X bar 1 sama dengan 70.750 dolar. Dan kemudian adalah untuk X bar 2 di luar riset institut atau institut lain, profesor menghasilkan 65.200 dolar. Kita disuruh menguji hipotesis yang ada. H0-nya dengan H1 sama dengan H2 ditambah 2000, yang dimana nyatakan lebih besar 2000. Kemudian untuk H1-nya H1 mu1 tidak sama dengan mu2 tambah 2000. Hingga ini bisa mengartikan untuk H0 itu adalah profesor di riset institut gajinya lebih besar 2000 dolar dibanding profesor di luar riset institut. Kemudian untuk nilai A ialah 0,01. Terlebih dulu kita uji statistik untuk menentukan nilai T-nya. T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurangi mu1 dikurang mu2. Atau kita bisa bilang sebagai D0-nya. Dibagi dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Kita substitusi 70.750.000 dikurangi 65.200 dikurangi 2.000 per akar 6.000 kuadrat per 200 ditambah 5.000 kuadrat per 200. Sehingga diperoleh sekitar 6,43 untuk nilai T-nya. Kemudian kita menggunakan bantuan software lagi untuk menentukan nilai P-nya. P value sama dengan 2 dikali P dalam kurung T lebih besar atau sama dengan mutlak T. 2P buka kurung T lebih besar 6,43. Jadi 2 dikali 1 menggunakan theta 6,43. 1 dikurang theta 6,43. Sehingga diperoleh nilainya 2 dikali 64, 6,4 kali 10 pangkat min 11. Nilai ini kita bisa peroleh hanya menggunakan software ya. Sehingga diperoleh 1,3 kali 10 min 10. Kita lihat nilai A yang kita peroleh atau nilai P value-nya lebih kecil dibandingkan dengan nilai A, yaitu 0,01. Oh, ini 1,3 kali 10 pangkat min 10 lebih kecil dibanding 0,01 atau 1 kali 10 min 2. Maka itu H0-nya sama dengan, kita bisa berasumsi H0-nya itu adalah H1 tidak sama dengan H2 ditambah 2000. Atau kita bisa bilang menolak hipotesis 0. Ini ada saya keliru untuk tulisannya. H0 ini aturannya H1 yang menyatakan H1 tidak sama dengan H2 plus 2000. Mana gaji atau pendapatan dari profesor di riset institut tidak sama dengan pendapatan profesor di luar institut riset lebih dari 2.000 dolar. Kami menggunakan software statistik R dikarenakan nilai tidak terdaftar di tabel A3 di lampiran A. Dan karena nilai P kurang dari nilai A, maka kami dapat menolak hipotesis 0 yang mendukung. Sehingga dapat disimpulkan gaji rata-rata tahunan profesor pada riset institut tidak 2.000 lebih tinggi dibandingkan profesor lainnya. Profesor di luar institut. Baiklah, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 8, 10.34. Sebuah studi melakukan tes pada mereka yang sedikit kurang memahami di suatu lab, di mana dengan nilai yang diperoleh
adalah dari 17 sampel memperoleh nilai rata-rata 79 dengan standar deviasi 6,1. Kemudian dari 11 sampel pertama diperoleh nilai 8,5 dan standar deviasi 4,7. Di mana yang pada pertama tadi atau sampel pertama tadi dia tidak menggunakan bantuan lab atau bisa dibilang kelas tambahan, sementara yang kedua tadi menggunakan kelas tambahan. Kita disuruh menentukan hipotesisnya menggunakan p-value. Baik, lanjut untuk untuk pembahasan berikutnya. Nilai data 2 tanpa lab itu kita lambangkan dengan 2 dan data 1 menggunakan lab atau bantuan lab. Kita lambangkan dengan 1. Diperoleh nilai N1 sama dengan 11 siswa, X bar 1 sama dengan 85 sebagai nilai yang diperoleh, dan standar deviasinya 4,7 untuk standar deviasi 1. Kemudian untuk nilai N2 dari 17 orang siswa diperoleh nilai rata-rata 79 dan nilai standar deviasi keduanya itu 6,1. Diberikan nilai A sebesar 0,05. Kita disuruh menentukan hipotesis yang ada. H0 sama dengan H0, H1 dikurang H2 dikurangi 8 sama dengan 0. H1, maaf saya ulangi, H0, mu0, mu1 dikurang mu2 dikurangi 8. H1, mu1 dikurang mu2 dikurangi 8 kurang dari 0. Dengan degree of freedom atau derajat kebebasannya adalah N1 plus N2 dikurang 2. Jadi 11 tambah 17 dikurang 2, 26. Kita menentukan SP dulu. Menentukan SP kuadrat sama dengan N1 dikurang S dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1. N1 dikurang 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikalikan S2 kuadrat dibagi dari standar degree of freedom tadi. Kita masukkan nilainya 11 dikurang 1 dikali 4,7 kuadrat ditambah 17 dikurang 1 dikali 6,1 kuadrat dibagi 26. Sehingga SP kuadratnya adalah 31,395. Kemudian kita akarkan SP-nya menjadi 5,603. Setelah itu menggunakan Excel kita menentukan p-value atau nilai P-nya. P sama dengan P buka kurung T degree of freedom kurang dari atau sama dengan nilai T. P buka kurung T26 kurang dari atau sama dengan negatif 0,922. Yang mana kita peroleh dari uji statistik. Mana T-nya ini X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi mu1 dikurang mu2 dibagi SP. Dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sehingga diperoleh nilai T-nya adalah negatif 0,922. Kita masukkan pada software Excel tadi TDIST dikali 0,922,26,1 sehingga dia peroleh nilainya 0,185 untuk nilai V-value. Dikarenakan nilai V-nya lebih besar yaitu 0,1825 dibandingkan nilai A 0,05, kami tidak bisa menolak hipotesis 0. Jadi kita bisa menggunakan hipotesis 0 yang ada. Dan menyimpulkan kursus laboratorium atau bantuan lab dapat meningkatkan nilai rata-rata siswa kelas. Sehingga kita bisa pakai menggunakan hipotesis awalnya atau hipotesis 0. Baiklah, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 9, 10.36. 10.36. Engineer at large automobile manufacturing company is trying decided whether to purchase brand A or brand B tire for a company new models. To help arrive at decision,
An experiment is concluded using 12 of each brain, the tire etron until they were. The results are as follow. Brain A, X bar 1 is 37 37,900 kilometers, and S1 is 500 5,100 kilometer. Brain B, Brain B, Brain B, X1, X bar 1 is 39,800 kilometer, and S2 is 5,900 kilometers. That's the hypothesis that there is no difference in the average wear to brain of tire, assuming the population to be approximately normally distributed with equal variance use of p-value. Sebuah teknisi atau engineer pada pabrik manufaktur atau pabrik mobil besar ingin mencoba membeli ban dari brand A atau brand B untuk model baru mereka. Setelah datang, dilakukanlah uji coba dengan 12 brand, yang mana pada brand A diperoleh nilai X bar satunya 37.900 km, dan S1-nya 5.100 km, dan pada brand B X1 barnya diperoleh dengan X2 barnya ini maksudnya 39.800 km, dan S2-nya adalah 5.900 km. Kita disuruh menentukan nilai hipotesisnya apa, yang manakah yang digunakan menggunakan p-value. Kita tentukan untuk A itu menyatakan adalah brand A dan B adalah menyatakan brand B. Diketahui X bar A 37.900.000 km, 37.900 km, dan SA-nya adalah 5.100 km dengan sampelnya sebesar 12 sampel uji coba, dan XB-nya sama. Dan XB-nya 39.800 km. Kemudian ada nilai SB-nya diperoleh dari eksperimen awal tadi 5.900 km. Yang mana eksperimen tersebut sama-sama dilakukan dengan sampel 12 sampel dari brand A dan 12 sampel dari brand B. Tentukan hipotesisnya jika nilai A-nya adalah 0,05. Dengan hipotesis nolnya adalah H1 sama dengan H2 atau H1 atau maaf saya ulangi, H0 sama dengan H1 mu1 sama dengan mu2, atau H1 menyatakan mu1 tidak sama dengan mu2. Seperti soal sebelumnya tadi, kita tentukan dulu SP-nya. SP kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikalikan S2 kuadrat dibagi degree of freedom, atau N1 tambah N2 dibagi 2. Kita peroleh 12 dikurang 1 dikali 5.100 kuadrat dikurangi 12 dikurang 1 dikali 5.900 kuadrat dibagi 22. Hasilnya adalah 30.410.000 untuk nilai SP-nya. Ini masih dalam bentuk kuadrat ya, SP kuadrat. Kemudian kita menentukan uji statistik nilai T-nya. T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar SP dikali 1/12 ditambah 1/12. Hingga diperoleh nilai T-nya sekitar 0,844. Kita bisa menuliskannya sebagai T kal atau per T hitung.
Kemudian untuk nilai T-nya, maaf maksud saya untuk menentukan nilai P-nya. P value sama dengan 2P dikali T A per 2 dikali degree of freedom kurang dari T perhitungan. Sama dengan 2P, kita disuruh menentukan pada tabel T-nya ini diperoleh T 0,025 dikali 2,2 kurang dari 0,0844 yang kita peroleh dari T calculating. Gunakan Excel tadi TDIST atau software lainnya. TDIST 0,084,22,2 sehingga diperoleh 0,4078. Dari sini nilai P-nya lebih kecil dibanding nilai A-nya. Karena tingkat signifikasi A atau nilai A-nya ini lebih besar dibanding nilai P, jadi kita tidak bisa menolak hipotesis nol dan disimpulkan tidak ada perbedaan antara kedua merek yang ada. Karena nilai kehausan rata-rata mereka tuh kurang lebih sama. Atau kita bisa mengambil hipotesis awal, hipotesis nol dengan menyatakan brand A sama dengan brand B. Lanjut untuk soal terakhir. Soal terakhir yaitu soal nomor 10 yang diambil dari soal case 5 dari PPT. Sebuah penelitian bertujuan menduga selisih pendapatan para profesor di perguruan tinggi swasta dan negeri. Suatu sampel acak 100 profesor di perguruan tinggi swasta menunjukkan pendapatan rata-rata $26.000 per bulannya dengan sigmanya adalah $1.300, sedangkan suatu sampel acak 200 profesor di perguruan tinggi negeri menunjukkan pendapatan rata-rata $26.900. $26.900 per bulan dengan sigma $1.400. Gunakan nilai A atau tingkat signifikasi sebesar 5%. Ujilah hipotesis bahwa selisih antara pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTN sama dengan pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTS. Gunakan A sama dengan 0,05. Baik, kita bahas. Diketahui N1 yang berasal dari PTS 100 profesor dan N2 adalah 200 profesor dari PTN. Dengan pendapatan profesor PTS $26.000 per bulannya. Sementara untuk pendapatan profesor PTN $26.900 per bulannya. Karena kan lebih dari 30, kita bisa menyimpulkan S1 sama dengan sigma 1 atau standar deviasi 1 sama dengan sigma 1-nya. Itu berlaku juga pada standar deviasi 2 dan sigma 2-nya. Jadi masing-masing untuk S1 sama dengan sigma 1 sama dengan 1.300 dan S2 sama dengan sigma 2 sama dengan 1.400. Kemudian untuk nilai A-nya 0,05. Kemudian A dibagi 2. 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Kita menggunakan tabel T. T dikali 0,025 menghasilkan 1,9. Kemudian ujilah hipotesisnya. Jika hipotesis 0, sigma 1. Hipotesis 0 menyatakan mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Atau mu1 sama dengan mu2. Kemudian hipotesis 1, mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Atau mu1 tidak sama dengan mu2. Sementara untuk nilai P atau degree of freedom-nya kita bisa menentukan juga N1 ditambah N2 dikurangi 2. 100 ditambah 200 dikurang 2 sama dengan 298. Karena ini nilai P, kita bisa mengambilnya dari DF. Karena variasi tidak diketahui, diasumsikan sama dengan nilai degree of freedom. Kemudian menentukan SP. SP kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikalikan SD kuadrat dibagi variasi. Jadi 99 dikali
1.300 kuadrat ditambah 199 dikali 1.400 kuadrat dibagi 20,98. Sehingga diperoleh untuk SP kuadratnya sebesar 1,8703 kali 10 pangkat 6. Kemudian melakukan perhitungan untuk menentukan nilai T hitung. T sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dikurang D0. Dibagi akar dari SP kuadrat per N1 ditambah SP kuadrat per N2. Jadi kita masukkan nilai yang ada. 26.000 dikurangi 26.900 dikurangi 0. Dibagi akar 1.8703 kali 10 pangkat 6 per 100 dibagi 1,8703 kali 10 pangkat 6 per 200. Hingga diperoleh untuk nilai T hitungnya adalah 5,37. Nah, dari kita peroleh tadi nilai T hitung dan juga nilai T pada perolehan tabel T. Di sini di mana yang masuk ini adalah nilai T hitung, kemudian sementara yang dihasil ini adalah nilai T tabel. Sehingga kita bisa lihat dikarenakan T hitungnya lebih kecil daripada, karena ini negatif, kita sesuaikan dengan tabel T-nya yang negatif, yaitu berada di sebelah kiri 0. Dikarenakan T hitungnya lebih kecil dibandingkan T 0,025 tadi yang berada di daerah kritis, kita dapat menolak H0 dan menyimpulkan selisih pendapatan rata-rata profesor di PTN tidak sama dengan pendapatan profesor pada PTS. Sehingga kita menggunakan hipotesis yang kedua atau hipotesis 1. Mu1 atau profesor di PTN memiliki gaji yang tidak sama dengan profesor di PTS. Mungkin itu saja dari saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan, apalagi saat penyampaian. Dan saya dalam menyampaikan tertatih-tatih, apalagi dalam menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Dan saya menyadari kesalahan itu, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton sebelumnya. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa berikan tanggapan Anda, berikan komen, dan berikan like. Dan saya tidak memaksa untuk mensubscribe channel ini. Mungkin ini saja dari saya. Saya Adrian Prananda Putra dengan NIM 05201007 dari Prodi Teknik Kimia. Setelah selesai melakukan pembahasan tugas PMS pekan 9 yang diberikan kepada PMS kelas C selaku kelas saya sendiri dengan dosen pengampu PMS kelas C yaitu Bapak Salam Ali Wiradinata Simatupang. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.